Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Nurul Hidayah rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah walaupun diguyur hujan yang agak deras mulai jam 2 tadi. Ternyata kita bisa hadir di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat dengan landasan iman dan takwa kepada Allah. Harapan kita semoga ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita sudah banyak mendapatkan penyegaran tentang anggaran dasar Muhammadiyah dari sekian pertemuan. Pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan dengan rincian dari anggaran dasar Muhammadiyah itu, yaitu masuk pada anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Anggaran rumah tangga Muhammadiyah itu merupakan penjelasan rincian dari hal-hal yang tidak diatur di dalam anggaran dasar Muhammadiyah. Dan ini kita sebagai simpatisan, sebagai warga, sebagai pengurus, ya kita harus mengetahuinya, paling tidak pernah mendengarnya, supaya kita ini di dalam mengelola perserikatan itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Anggaran rumah tangga Muhammadiyah itu terdiri dari 38 pasal ya. 38 pasal, pada pasal 38 itu adalah penutup. Pasal yang pertama itu tentang tempat kedudukan. Di ayat yang pertama dikatakan Muhammadiyah itu berkedudukan di tempat didirikannya, yaitu kota Yogyakarta. Jadi sejarah lahirnya Muhammadiyah itu berada di Yogyakarta dan sekaligus sebagai tempat kedudukan dari perserikatan ini. Di ayat yang kedua itu dikatakan pimpinan pusat sebagai pimpinan tertinggi memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan dan menyelenggarakan aktivitasnya di 2 kantor. Yang pertama adalah di Yogyakarta dan yang kedua adalah di Jakarta. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa harus ada kantor di Jakarta? Karena aktivitas utama politik, ekonomi, dan budaya itu adalah di Jakarta. Oleh karena itu Muhammadiyah menyesuaikan diri mendekati daripada pusat politik itu dari negeri Indonesia ini. Itulah sebabnya maka didirikanlah kantor pusat di Jakarta juga. Ini berkaitan dengan tempat kedudukan. Kemudian pasal yang kedua yaitu tentang lambang dan bendera. Ayat yang pertama dikatakan lambang Muhammadiyah sebagai tersebut dalam anggaran dasar pasal 5 adalah sebagai berikut. Di ayat yang kedua, bendera Muhammadiyah berbentuk persegi panjang berukuran 2:3, bergambar lambang Muhammadiyah. Di tengah-tengah ada tulisan dan tulisan Muhammadiyah di bawahnya berwarna dasar hijau
dengan tulisan dan gambar berwarna putih sebagaimana yang pernah kita lihat bendera-bendera Muhammadiyah itu ya, jadi dasarnya berwarna putih ya, lembarannya berwarna hijau, kemudian warna lambangnya berwarna putih ya. Dan di ayat yang ketiga itu ketentuan lain tentang lambang dan bendera ditetapkan oleh pimpinan pusat. Kalau Bapak Ibu yang saya hormati melihat gambar mirsani gambar di mimbar ini bukan gambar bendera, tetapi ini adalah aksesoris ya. Karena tidak putih, tapi di sini kuning keemasan ya, supaya lebih mencolok begitu. Ya, makanya loh, kok di mimbar ini kok beda, kok tidak berwarna putih, kok kuning keemasan gitu ya. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa membedakan mana yang resmi dan mana yang tidak resmi. Dan bahkan kadang-kadang seringkali juga muncul aksesoris itu ya, karena tidak sesuai dengan ukurannya, itu warna putih kemudian gambarnya berwarna biru ya. Misalnya untuk meramaikan supaya Hiroh Muktamar itu ya, atau Milad Muhammadiyah itu kelihatan, maka diciptakanlah bendera-bendera dengan aneka warna dengan aksesoris yang seperti itu. Mungkin ada umbul-umbul ya, juga demikian, itu dalam bentuk aksesoris. Pasal yang ketiga di anggaran rumah tangga itu tentang usaha. Ada 14 ayat dikaitkan dengan Muhammadiyah itu, dengan anggaran rumah tangga ini. Usaha Muhammadiyah yang diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan itu meliputi yang pertama, menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta memperluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala kita berada di mana saja dengan profesi apa saja ya, setiap simpatisan warga apalagi pengurus itu selalu menanamkan keyakinan, tidak segan-segan untuk mengatakan ini yang hak dan ini yang batil, ini yang asli dan ini yang tidak asli, ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan ini yang tidak sesuai. Itu berani gitu di dalam jiwa kita, karena dengan menanamkan keyakinan maka setiap individu dari simpatisan, warga, anggota atau pengurus sekaligus berjiwa sebagai berjiwa dakwah ya. Karena apa? Karena itulah yang harus kita lakukan. Dan perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu yang saya hormati, di ayat yang kedua itu memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Itulah sebabnya sebagai simpatisan sampai dengan pengurus itu tidak boleh bermalas-malas dalam memperbaiki diri dalam rangka memperdalam ajaran Islam itu yang ditinjau dari berbagai aspek. Oleh karena itulah secara perlahan-lahan juga di masjid kita ini para mubalik kita juga membagi materi apa yang disampaikan ya. Materi apa yang disampaikan dalam setiap kajian itu ya. Ada kemuhammadiyahan, ada tauhid ya, ada ibadah, ada kajian fikih 4 mazhab ya, ada kajian tentang tazkiyatun nafas, ada kajian yang berkaitan dengan hal-hal yang berbeda ya. Itu semuanya dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kualitas ya, kualitas keimanan dan ketakwaan kita semuanya dengan langgam yang macam-macam ya, langgamnya macam-macam, cara penyampaiannya macam-macam, ada yang saklek, ada yang meliuk-liuk ya,
Itu semuanya adalah metodologi penyampaian. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, dan ini harus kita bisa mencermati dan memahami bersama. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan semangat ibadah, semangat jihad, semangat zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, dan amal soleh yang lainnya. Ya. Dengan pemahaman yang sangat luas. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala kita meningkatkan semangat ibadah itu, ya walaupun dalam kondisi hujan kita masih tetap ya di masjid ya dengan semangat yang kuat. Ya. Rata-rata kalau subuh di masjid ini, kalau kita hitung secara hitungan soft, itu setiap soft isinya 21 orang, 2 soft berarti ada 42 orang. Ya. Ini adalah sebuah luar biasa Bapak Ibu yang saya hormati. Karena dengan keyakinan yang kuat, dengan keikhlasan yang hebat, kita masih mampu melangkahkan kaki kita dari rumah ke masjid dalam rangka semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan harkat, martabat, kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlakul karimah, berakhlak mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa ini harus kita lakukan? Karena bagaimanapun juga kehidupan ini tanpa berakhlak mulia akan terjadi sebuah kehancuran. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, dengan kualitas sumber daya manusia dan berkemampuan tinggi itu akan melahirkan akhlakul karimah. Karena apa? Dasar perilakunya adalah tingkah lakunya, apakah itu berbicara, bergaul, berinteraksi, itu didasarkan pada ilmu, berdasarkan pada tuntunan ilmu agama yang telah dia peroleh, dan pada akhirnya dalam kehidupan itu akan diperoleh akhlakul karimah, sehingga hubungan antara manusia dengan manusia, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, itu akan terjalin hubungan yang mesra sekali, kemudian didasarkan pada kasih sayang dalam rangka mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi, seni, serta meningkatkan penelitian. Bapak Ibu yang saya hormati, kehidupan beragama itu di tengah-tengah kehidupan memang tidak pernah tidak berhubungan dengan kebudayaan setempat. Tetapi perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu yang saya hormati, kebudayaan setempat yang bertentangan dengan agama itu harus kita singkirkan. Janganlah agama kita itu dipengaruhi oleh kebudayaan setempat, ya, kearifan lokal yang justru nanti akan mengikis nilai-nilai agama. Justru nilai-nilai kearifan lokal itu harus kita hiasi dengan nilai-nilai agama, sehingga kearifan lokal yang terjadi di kehidupan kita itu tidak bertentangan dengan syariat. Itu yang harus kita lakukan, ya. Yang namanya akulturasi bukan berarti agama harus menyesuaikan dengan kebudayaan lokal. Justru kita balik, kebudayaan lokal harus sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian yang keenam, yaitu memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi setiap individu dari simpatisan, warga, pengurus harus mempunyai jiwa wirausaha yang tinggi. Dengan demikian, insya Allah akan tidak tergantung pada orang lain. Dengan wirausaha yang kuat, maka akan memperbaiki kualitas kehidupan, akan mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan, baik secara individu maupun secara kelompok.
Karena wirausaha itu adalah berprinsip kemandirian dan menjadi pemecah persoalan. Kemudian yang ke-8, memelihara, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memiliki mentalitas. Jangan sampai di lingkungan kita sejengkal tanah pun itu tidak bermanfaat. Harus kita berdayakan. Kalau toh kita tidak mampu mengekspor sumber daya alam yang sangat dalam di perut bumi, tapi yang di permukaan ini, ya, jangan sampai kita memiliki sebidang tanah yang kosong misalnya untuk tidak produktif, tapi kita produktifkan. Jangan sampai menterlantarkan apa-apa yang ada di sekeliling kita yang tidak bermanfaat untuk kehidupan. Mari kita manfaatkan walaupun sejengkal. Kemudian yang ke-9, mengembangkan komunikasi, mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat, baik di dalam maupun di luar. Bapak Ibu yang saya hormati, apabila kita sudah masuk dalam masjid ini adalah keluarga besar kita. Jangan sampai di antara kita miskomunikasi, putus komunikasi. Tetapi harus kita kembangkan komunikasi itu. Harus kita kembangkan jiwa keluarga besar seiman, ya, ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah. Ini ada di internal kita. Kemudian ukhuwah di luar dengan internal kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala kita berinteraksi, berkomunikasi, masing-masing mempunyai gaya, mempunyai style, itu mari kita hargai. Kenapa demikian? Karena memang kita itu datang dari keluarga yang berbeda, mempunyai kebiasaan yang berbeda, dan pada akhirnya mempunyai karakter yang berbeda. Tetapi perbedaan itu tidak menjadi yang menjadi besar. Mari kita cari kelebihan masing-masing, dan mari kita apresiasi dari kelebihan-kelebihan masing-masing itu. Fa insyaallah apabila kita mampu mengapresiasi kelebihan masing-masing di